Assalamualaikum, halo selamat pagi. Gimana kabar semuanya? Baik, amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan, kesehatan dan keberkahan di setiap langkah kita dan kegiatan kita setiap harinya ya. Dan termasuk hari ini, semoga keberkahan bersama kita. Di pagi ini kita akan memulai KBM dengan penuh semangat. Walaupun kita belum bisa bertemu, tapi semangat dan doa selalu terjaga ya. Di pelajaran PKN hari ini, semoga kamu sudah menyiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk belajar, alat tulis mungkin ya. Karena kita akan melanjutkan materi kita tentang pemerintah yang baik atau good governance. Kita mulai dulu apa aja yang akan kita bahas pada materi hari ini. Pernah nggak kamu dengar istilah good governance? Ada yang pernah dengar? Entah itu dari media, mungkin media sosial atau media elektronik. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau kamu pernah dengar, good berarti ya. Apa sebenarnya good governance? Jadi good governance adalah suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif. Good governance itu sendiri gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan juga masyarakat. Pada intinya, tata kelola pemerintah yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Ini mempunyai tujuan untuk membangun masyarakat secara berkelanjutan demi kebaikan dan berkembangnya masyarakat tersebut. Nah, kalau kamu sudah paham tentang good governance, mari kita lihat slide yang berikutnya agar lebih paham ya. Jadi, good governance ini mengandung makna tata pemerintah yang baik, pengelolaan pemerintah yang baik, penyelenggaraan pemerintah yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi negara yang baik. Nah, good governance adalah penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintah yang baik secara umum. Intinya sih, good governance merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan juga masyarakat. Ini agar terjadi sinergi yang baik dalam mengelola pemerintahan. Sekarang mari kita lihat pengertian good governance menurut Bank Dunia atau World Bank. Jadi pengertian good governance menurut World Bank adalah cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Tata pemerintah yang baik dan atau menjalankan fungsi pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa baik secara struktur, fungsi manusia, dan lain-lain. Mari kita lihat ya peta konsep tentang nilai dan karakteristik tata kelola pemerintah yang baik. Jadi menurut Laode Ida, tata kelola pemerintah yang baik itu memiliki sejumlah ciri dan karakteristik yang bisa kamu lihat di slide ini. Setidaknya harus ada beberapa ciri yang muncul. Yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Yang kedua, adanya komunikasi. Ada jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Ciri yang ketiga, yaitu adanya proses penguatan diri sendiri. Ini upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan, kondisi lingkungan, dan juga dinamika masyarakat yang tinggi. Kemudian kamu bisa lihat ada keseimbangan keuangan dan juga independensi ya. Oke, ini slide yang mungkin agak kecil ya. Kamu lihat harus lebih teliti lagi. Ini tentang peta konsep prinsip good governance. Sambil dicatat mungkin yang penting-pentingnya kamu bisa lihat di slide ini. Sebenarnya udah juga saya bahas di awal-awal tadi. Dan kita langsung ke slide berikutnya.
Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik good governance ya. Yang pertama adanya partisipasi dari setiap warga negara. Yang kedua ada aturan hukumnya. Yang ketiga ada transparansi. Yang keempat ada daya tangkap. Yang kelima ada berorientasi konsensus. Yang keenam ada berkeadilan. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan akuntabilitas. Yang kesembilan bervisi strategis. Dan terakhir saling berkaitan. Itu dia karakteristik good governance menurut UNDP tahun 1997. Oke, next kita ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang manfaat good governance. Jadi manfaat yang pertama adalah berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi. Yang kedua, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Yang ketiga, terhapusnya peraturan per-UU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok maupun golongan. Yang keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan politik. Dan yang terakhir adalah terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Nah, good governance sendiri mempunyai indikator keberhasilan. Good governance bisa dikatakan berhasil apabila mencapai tujuan baik secara umum maupun khusus. Jadi tujuan umum dari good governance ini adalah mencapai tujuan pembangunan. Dan secara khusus di Indonesia ini berdasarkan tujuan reformasi ya. Jadi good governance bisa dikatakan berhasil apabila satu, dapat mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, terpenuhinya kedaulatan rakyat untuk seluruh sendi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada penegakan hukum dan HAM. Dan yang keempat, meletakkan dasar kerangka negara. Nah, itu adalah indikator keberhasilan good governance. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang good governance. Jadi kalau saya simpulkan, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat berdasarkan stakeholder, pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa yang akan datang. Kita berharap ya negara kita bisa mencapai tujuan dari tata kelola pemerintah yang baik. Oke, setelah kamu simak materinya, silahkan kamu tulis apa-apa yang menurut kamu penting untuk dijadikan bahan belajar. Kemudian silahkan kamu buka LKPD-nya untuk pertemuan berikutnya di bulan November, awal November ini ya. Silahkan kerjakan, jangan lupa dikerjakan yang rapih karena kerapihan itu akan mencerminkan kepribadian kamu. Dan jangan lupa untuk absen nama dan kelas di link video ini. Untuk pengabsenan hari ini saya tunggu seperti biasanya sampai jam 8 malam saja. Terima kasih semuanya, sampai bertemu minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.